Nenek moyang kita menyelesaikan masalah dengan pertarungan satu lawan satu menggunakan badik. Sekarang, untuk melestarikan tradisi ini maka dibuatlah olahraga tarung sarung. Pertarungan dalam sarung menggunakan tangan kosong. Berkenalan dengan suku Bugis. Sebagai satu dari banyaknya suku di Indonesia, suku Bugis tentu memiliki ciri khas dan kebudayaannya yang tentu saja sangat menarik. Mulai dari kesenian, budaya, rumah adat, hingga bahasa. Ciri khas suku ini memang dikenal sangat menghindari tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri seseorang, siri. Seperti ketika ada anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat malu keluarganya, maka ia tak segan bakal diusir atau bahkan dibunuh. Namun, semakin berkembangnya zaman, adat ini sudah luntur. Ya, logis saja, mana ada keluarga yang tega membunuh anggota keluarganya hanya dikarenakan tak mau menanggung malu, dan tentunya juga melanggar hukum negara. Namun, adat malu masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis secara umumnya, walaupun tidak seketat di zaman dahulu, tapi masih diingat dan dipatuhi. Itulah loyalitas mereka terhadap salah dan benar. Bukankah ini tegas? Rumah adat. Rumah Bugis punya keunikan dan daya tarik tersendiri kalau dibandingkan dengan rumah panggung dari suku yang lain. Tetapi kebiasaannya terdiri dari 3 atau 4 baris aliri, sedangkan padongko merupakan bagian yang penyambung dari aliri pada setiap barisnya. Selain itu, ada patopo, bagian sebagai pengait paling atas aliri, paling tengah tiap barisnya. Nah, mengapa sih orang Bugis suka pada arsitektur rumah yang memiliki kolong? Konon katanya, jauh sebelum Islam masuk ke tanah Bugis, tanah Ugi, orang Bugis memiliki kepercayaan alam semesta terdiri 3 bagian, yaitu Botilangi, Alam Tengah, dan Paratiwi. Tarian adat. Selanjutnya ada tarian khas Bugis. Yang pertama ada tarian Paduka Bosara, sebuah tarian bentuk selamat datang dari suku Bugis. Ada tari Pakarina, tarian khas Sulawesi Selatan dengan kesan-kesan kelembutan. Selanjutnya ada tari Mak Badon yang hanya akan dilakukan ketika upacara kematian. Kemudian ada tari Pagelu, salah satu tarian yang untuk menyambut pahlawan dari perang. Selain itu ada tari Mabisu, sebuah tarian yang dipertunjukkan ketika upacara adat saja. Dan selain itu ada tarian Kipas, yang merupakan tarian yang menunjukkan kemahiran gadis-gadis dalam memainkan kipas dengan gemulai alunan lagu yang menuduhkan siapapun yang melihatnya. Pakaian adat. Pakaian adat suku Bugis namanya baju bodo. Diperkirakan menjadi salah satu pakaian tertua di dunia. Perkiraan ini nampaknya didukung juga oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo suku Bugis ini. Hal ini disadur dari catatan pedagang Arab bernama Sulaiman di abad ke-19 pada tahun 1298. Juga ada pada buku The Travel of Marco Polo. Marco Polo memberikan gambaran kalau kain muslim dibuat di Mosul, Irak, dan diperdagangkan. Namun, kain tenun dari kapas dengan jalinan benang katun ini sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu ketika di pertengahan abad ke-9. Memang jauh sebelum masyarakat Eropa mengenalnya pada abad ke-17. Upacara adat. Ada beberapa upacara adat yang dilakukan oleh suku Bugis. Di antaranya adalah upacara adat ketika ada pernikahan,
Ada yang namanya Mapuche-Puche atau biasa disebut peminangan. Kemudian Masuro, ketika pihak pria datang ke rumah pihak wanita untuk berbicara lanjut tentang waktu pernikahan dan pemberian uang panai. Ada juga Madupa, yaitu ketika menyebar undangan pernikahan untuk tamu yang bakalan diundang. Selain upacara pernikahan, ada juga upacara menrek bola baru atau upacara yang dilaksanakan ketika hendak membangun atau mendirikan rumah baru dengan harapan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebaikan terhadap penghuninya. Ada lagi upacara Mapali, yaitu upacara untuk menandakan memulainya pertanian. Upacara ini dilaksanakan dengan bimbingan bisu yang bisa dikatakan sebagai pemangku adat suku Bugis. Makanan khas. Suku Bugis memiliki banyak makanan khas. Ada 10 rekomendasi makanan khas dan lezat dari suku yang satu ini. Pertama ada kondro, sebuah makanan dengan bahan dasar iga sapi. Kemudian ada palu marah, sejenis makanan berkuah dengan daging ikan atau kepala ikan kakap merah sebagai jenis bahan dasarnya. Selanjutnya ada nasi kuning riburane, sebuah makanan legendaris sejak puluhan tahun lamanya. Kemudian ada songkolok bagadang, sebuah makanan yang dibuat dari beras ketan. Selain itu ada juga es palu butung, barangko, kue putu cangkiri, burosa, kue baje, dan kue dange. Mata pencarian. Karena letak wilayah suku Bugis di dataran rendah serta wilayah pesisir Sulawesi Selatan yang memang memiliki tanah yang subur, sehingga banyak dari mereka yang hidup sebagai petani. Selain itu, suku Bugis dikenal sebagai nelayan dan pedagang. Meski mereka punya tanah yang subur dan pas untuk bercocok tanam, akan tetapi sebagian besar dari mereka juga bekerja sebagai pelaut. Sistem pencarian dalam mempertahankan hidup suku Bugis memang dari laut, dan tak sedikit juga dari mereka yang merantau ke negara tetangga. Dari dulu, suku Bugis memang dikenal jadi suku dengan hidup merantau. Mereka lebih suka berkeliaran untuk berdagang dan melangsungkan hidup di tanah orang lain. Juga disebabkan faktor sejarah, sudah kayak menjadi tradisi atau kebiasaan suku. Alat musik. Ada beberapa musik tradisional yang dimiliki oleh suku Bugis. Di antaranya adalah sindriling. Bentuknya hampir sama seperti biola, namun memiliki bentuk yang kecil dan tidak dimainkan dengan disenderkan ke pundak, melainkan dimainkan sambil duduk bersila. Kemudian ada juga kecapi, mungkin cukup familiar. Alat musik yang dimainkan dengan digesek sejarahnya ditemukan oleh seorang pelaut. Kemudian ada juga suling Bugis. Suling Bugis punya beberapa jenis seperti suling panjang dengan 5 lubang nada, namun suling ini telah punah. Selanjutnya ada gendang Bugis, tercipta dari sebatang kayu pohon cendana, pohon kelapa, pohon nangka, dan pohon jati. Dan yang terakhir ada batti, bentuknya seperti gambus, sering dipertunjukkan ketika acara pernikahan, sunatan, dan acara pesta-pesta lainnya. Senjata tradisional. Ada badik, senjata tradisional yang memiliki ukuran dengan panjang antara 20 sampai dengan 25 cm. Selain itu, ada badik gecong yang katanya ada racun pada bilanya. Sekali melukai lawan, bakalan mati karena luka dan racun. Kemudian ada badik luwu, memiliki bentuk membungkuk seperti bungkuk kerbau, membungkuk tedong. Selain itu, ada badik lompo batang dengan bentuk bilanya tampak seperti perut yang besar. Dan yang terakhir ada keris. Ya, memang namanya keris. Dan dalam bahasa Bugis biasa disebut kawali. Itulah ulasan mengenai tentang suku Bugis. Sebuah suku yang kental dengan budayanya, memiliki banyak kekhasan dan keunikan yang menarik perhatian, mulai dari pakaian, bahasa, alat musik, senjata, rumah, makanan khas, dan lain-lain.